Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 42. Kasih sayang palsu. Gisela menghentikan mobilnya di depan sebuah rumah yang kecil dan sederhana. Berdiri di sebuah lahan yang sedikit kumuh dan padat penduduk. Rumah itu tampak lebih mengerikan dari terakhir kali ia melihatnya. Rumput yang mulai memanjang dengan cat yang mengelupas di bagian dinding. Atap genteng yang berubah warna menjadi hijau karena bersarang banyak lumut dan tumbuhan liar yang mengakar di atasnya. Jendela yang pecah di beberapa bagian hanya ditambal dengan sepotong triplek bekas saja. Dan jangan lupakan jemuran tali tambang. Di sampingnya yang terdapat beberapa lembar pakaian yang bahkan cocok disebut kain lap daripada sebuah baju jika dilihat dari warna kainnya yang telah pudar. Gisela menggigit ujung kuku jempolnya dengan gelisah. Ada rasa enggan untuk turun. Tetapi apa yang bisa ia pilih saat ini? Hanya tempat ini yang aman untuknya bersembunyi saat ini. Menempuh perjalanan keluar kota selama 8 jam seorang diri. Ia hanya beristirahat 2 kali saat mengisi perutnya yang lapar. Karena walau bagaimanapun, masih ada janin yang harus ia besarkan di dalam perutnya. Tubuhnya sangat letih, ia sudah ingin beristirahat. Tetapi ia tak yakin dirinya bisa beristirahat dengan nyaman di tempat seperti itu. Aku tak ada pilihan lagi. Jika aku menginap di hotel, aku takut mereka akan menemukanku. Hanya rumah Gaby yang aman untukku. Gumamnya seraya melepas seatbelt yang melingkar di tubuhnya. Gisela membuka mobil dengan ransel yang terus melekat di punggungnya. Kakinya melangkah maju dengan mata yang tak henti memindai setiap sudut bagian rumah itu. Gisela dulu beberapa kali ke rumah itu pun tak lebih karena wanita yang bernama Gaby itu terus memaksanya. Lama Gisela menunggu, akhirnya pintu kayu yang sedikit keropos di bagian dinding bagian bawahnya tegak seakan bangga dengan kekurangan yang ia miliki. Pintu terbuka setelah 5 menit menunggu, menampilkan seorang wanita dengan rambut yang berantakan. Ada tanda merah di beberapa titik di dadanya, dahinya pun berkeringat seakan ia baru saja berlari jauh. Wanita itu diperkirakan umurnya lebih tua beberapa tahun darinya, mengenakan celana pendek, setengah paha dan crop top merah. Mata yang tajam dengan eyeliner tebal dan make up tebal membuat wanita itu tampak begitu menor, walau terlihat cantik. Ada apa dan cari siapa? Tanyanya ketus. Kehadiran Gisela begitu mengganggunya. Matanya melirik Gisela dari atas hingga ke bawah, dengan senyum meremehkan. Ada Gaby. Tanyanya heran, pasalnya ia tak mengenal wanita yang kini berdiri di hadapannya. Dahi wanita itu berkerut dalam. Gaby. Di sini tidak ada yang namanya Gaby. Kamu salah alamat. Sayang, siapa di luar? Ayolah, aku sudah tak tahan lagi. Teriak suara lelaki dari dalam terdengar begitu serak. Gisela sekarang mengerti kenapa wanita itu keluar dengan penampilan begitu dan terlihat kesal. Oh, maaf jika saya mengganggu kalian. Mungkin saya memang salah. Alah. Belum selesai Gisela berucap, pintu kayu itu kembali tertutup dengan kencangnya. Untuk saja jarak pintu dan wajahnya cukup jauh. Walau suaranya yang berdentum cukup membuatnya tersentak kaget. Tidak ada tikah, umpat wanita hamil itu geram. Hei, kamu mencari siapa? Seruan kini terdengar dari arah belakang. Spontan Gisela menoleh ke belakang dan kemudian memutar kakinya untuk menghadap ke sumber suara. Gaby, apa Gaby sedang pergi, Bu? Karena aku tidak melihatnya di dalam, hanya temannya saja. Ucap Gisela. Ia pun tak yakin wanita yang ada di dalam rumah itu adalah teman Gaby atau bukan. Oh, Gaby, ia tidak tinggal di sini lagi, tapi ia pindah ke rumah besar yang ada di Jalan Merpati. Pindah? Boleh aku minta alamatnya yang lengkap, Bu? Pinta Gisela. Wanita tua berdaster dengan rambut disanggul itu pun mengangguk. Ia menyebutkan alamat lengkap. Gisela menyatatnya lengkap di ponsel, lalu berpamitan setelah mendapatkan apa yang ia butuhkan. Alamat yang diberikan wanita gendut tadi jaraknya cukup jauh dari tempat tadi. Gisela bahkan hampir saja tersesat jika saja ia tak bertanya pada seorang satpam di gedung tinggi itu.
Gisela memang besar di kota itu, tapi sudah lama ia tak kembali ke kota itu yang kini sudah banyak sekali perubahan, layaknya kota besar yang lainnya. Kini ia sudah berada di gedung yang cukup tinggi dengan belasan lantai. Ia berdiri di dalam lift dengan rasa bingung yang sulit untuk ia ungkapkan. Apakah alamat yang ia dapatkan itu benar? Apakah ia tidak salah alamat dan nyasar saat ini? Jadi, kamu datang padaku karena sekarang kamu lagi menjadi buronan atas kematian suamimu akibat ulah selingkuhanmu itu. Ada kalimat yang keluar dari bibir Gaby terdengar tak enak di telinga. Wajah wanita cantik itu terlihat tak ramah sejak mendapati Gisela berdiri di depan pintu apartemennya. Gaby tentu bisa langsung mengenali Gisela saat bertemu dengannya. Gaby mempersilahkan Gisela untuk masuk. Mereka pun bertukar cerita, layaknya teman lama yang pernah akrab. Sementara Gisela memandang takjub dengan penampilan wanita yang sedang memakai dress berwarna sage itu. Kulitnya yang dulu hitam dekil kini berubah putih mulus. Dan dagunya yang bulat telah berubah runcing dengan hidung yang sedikit mancung. Bertolak belakang dengan penampilannya yang dulu. Gaby seorang wanita yang bekerja di klub malam. Wanita itu belum menikah. Ia tinggal di sebuah rumah yang cukup besar dan elit. Gisela bahkan tak menyangka wanita yang dulu hidungnya biasa-biasa saja bisa menjalani hidup wah dalam hitungan beberapa tahun saja. Hebat sekali ya, saat senang hilang entah kemana. Saat susah baru nongol dengan wajah yang... Gaby tak melanjutkan kata-katanya. Ia berdecih memberi kode dengan tangannya ke arah Gisela seakan mengatakan, menyedihkan. Aku tak tahu kenapa hidupku jadi serumit ini. Hanya kamu satu-satunya temanku yang dapat aku percaya, Gaby. Aku mohon, biarkan aku tinggal sementara waktu di sini. Aku janji tak akan menyusahkanmu karena aku punya uang sendiri. Bila perlu, aku akan bayar sewa padamu. Asal aku bisa tinggal bersamamu, aku tak punya siapa-siapa lagi. Ucap Gisela penuh harap pada sahabatnya. Uang sewa. Apa kamu pergi membawa uang? Tanya Gaby terlihat antusias. Gisela mengangguk mantap. Kedua tangannya menggenggam erat ransel yang ada di dalam pangkuannya itu. Gaby melirik ransel itu curiga. Melihat gelagat Gisela yang begitu menjaga tas ransel itu dengan erat, membuat senyum tipis terbit di bibir tipis Gaby. Baiklah, kamu boleh tinggal di tempatku ini, tetapi kamu tak bisa berlagak seperti nyonya muda keluarga Apsara lagi. Karena di tempat ini tak ada pelayan yang bisa kamu perintah. Baiklah, terima kasih Gaby. Ucap Gisela begitu senang. Gaby tak menjawab ucapan Gisela. Ia tampak sesekali mengabaikan wanita di hadapannya itu. Sudut matanya masih melirik tas ransel yang ada di dalam pelukan Gisela. Seakan pandangan mata itu bisa menembus hingga bagian terdalam. Bawa banyak duit ya ternyata, pikir Gaby dengan seringai di sudut bibirnya. Diam dan jangan berisik. Bentak Jelita begitu kasar pada Brian yang sedari tadi tak berhenti menangis. Sudah 3 hari terhitung dari hari di mana Gavin dimakamkan, bocah itu seperti terabaikan. Jelita yang biasanya perhatian dengan cucunya sekarang berubah. Tak ada kalimat sayang, apalagi perlakuan manja. Semua orang yang ada di rumah besar itu masih sibuk menyiapkan keperluan untuk acara tahlilan malam keempat kepergian Gavin. Brian yang selalu haus kasih sayang mulai berulah untuk mencuri perhatian. Bocah itu dengan sengaja mendorong guci kesayangan Jelita yang ada di ruang keluarga, hingga jatuh menghantam lantai. Pecah menjadi beberapa bagian, Jelita marah besar, dan sontak mencubit perut bocah itu dengan geram. Alice yang melihat hal itu pun langsung datang untuk melerai cucu dan nenek tersebut. Brian memeluk pinggang Alice erat, seraya menangis sesenggukan, yang langsung disambut usapan sayang di kepala bocah tersebut. Mah, Brian kan gak sengaja, kenapa harus semarah itu? Tanya Alice heran. Biasanya Jelita selalu memaklumi semua kenakalan yang dilakukan bocah tersebut. Tetapi kali ini terasa ada yang berbeda dengannya. Tatapan yang dilayangkannya begitu tajam dan menusuk.
Anak ini terlalu dimanja selama ini hingga menjadi kurang ajar seperti itu. Bisa habis semua barang di rumah ini. Ia pecahkan hanya karena sifatnya yang manja-manja. Mama benar-benar pusing menghadapinya. Geram jelita. Brian semakin memeluk pinggang Alice erat, membenamkan wajahnya di perut Alice hingga wanita itu merasakan perutnya hangat dan juga basah. Tapi mah, tetap saja ia masih kecil. Kita bisa mengajarnya dengan cara baik-baik, tidak dengan cara kasar seperti ini. Kamu jangan mengajarkan mama bagaimana cara mengasuh anak. Lagi pula, ia belum tentu cucu kandungku. Wanita itu tak hanya membunuh putraku, tetapi juga berselingkuh di belakangnya selama ini. Bisa saja anak ini adalah anak dari lelaki yang kini mendekam di penjara itu. Jelita menunjuk-nunjuk Brian nyalang. Alice tersentak kaget. Hilang sudah rasa sayang yang selama ini wanita parubaya itu tunjukkan untuk Brian. Kasih sayang itu kini terasa palsu dan bersyarat. Rasanya baru kemarin ia melihat keantusiasan wanita yang berdiri tegak di hadapannya itu. Begitu bersemangat saat mendengar Gisela mengandung hingga mengabaikan dirinya yang masih tak sempurna dulu. Namun kini, Alice menghela nafas panjang, jemarinya sedari tadi menutup kedua telinga Brian, agar bocah itu tak mendengarkan umpatan yang tak pantas untuk ia dengar. Bagaimana jika ternyata Brian benar adalah anak Gavin? Apa mama tak akan menyesal nantinya? Telah bersikap kasar hanya untuk melampiaskan kebencian mama terhadap ibunya. Ujar Alice spontan. Jelita terdiam sejenak, bara di hatinya kemudian mengarang mendekat ucapan menantunya itu. Tidak mungkin Gisela hamil Brian sebelum ia menikah dengan Gavin. Bisa saja ia menjebak putraku dan membawa benih pria lain. Bukankah ia selama ini diam-diam berselingkuh dengan Dion? Pikir Jelita, ia menggelengkan kepalanya pelan. Maka siap-siap saja anak itu keluar dari rumah ini. Mama tak sudi ada anak dari lelaki lain yang bukan darah daging dari keluarga Apsara yang tinggal di sini. Mama, jaga ucapanmu. Seru Immanuel tegas. Ia baru saja datang bersama Bara. Mereka cukup terkejut melihat sikap Jelita yang sangat impulsif hari ini. Kenapa? Bukankah apa yang Mama bilang itu benar? Pantas saja selama ini kita heran dengan sikapnya yang tak bisa diatur. Sangat bertolak belakang dengan sikap dari keturunan kita. Ternyata ini jawabannya. Ia bukan anak dari Gavin. Lalu, untuk apa kita merawatnya di rumah ini? Cukup, Mah. Aku mohon, sudah cukup. Aku tahu, Mama sedang terluka saat ini. Tapi marah tak terkontrol seperti ini tak ada gunanya. Lagi pula, kasihan anak ini yang tak tahu apa-apa. Harus merasakan kemarahan Mama. Papa setuju apa yang dikatakan Alice. Masalah ini tak perlu dibesar-besarkan. Kasihan Brian, ia tak tahu apa-apa. Jangan Mama jadikan sasaran kemarahan Mama terhadapnya. Timpal Immanuel menegur istrinya. Tatapan mata Jelita semakin memerah, bagai bara api yang menyala. Jadi sekarang Papa menyalahkan Mama. Bukan begitu, Mama jangan salah paham dulu. Jawab Immanuel cepat. Istrinya itu semakin temperamen, satu kalimat saja yang salah, langsung memancing kemarahannya hingga meledak. Salah paham apa? Kalian semua tak ada yang mengerti. Mama tak sanggup melihat anak dari wanita itu. Ia yang membuat adikmu kehilangan nyawanya. Apa kamu mengerti, Bara? Kamu tidak mengerti. Rumah yang dulu terasa damai kini berubah seperti neraka. Alice tak tahan mendengar ucapan yang terlontar dari mulut Jelita. Ia juga tak tega melihat tatapan sedih bocah yang ada di dalam pelukannya itu. Alice menarik tubuh Brian untuk pergi bersamanya begitu saja dari tempat tersebut. Bocah itu terlalu kecil untuk mengetahui kenyataan yang menyakitkan tersebut. Setiap masalah yang terjadi pada orang tua, maka anaklah yang akan menjadi makhluk lemah yang tersudutkan. Mereka seakan dilahirkan hanya untuk menjadi tameng menanggung kesalahan. Padahal tak pernah tahu apa-apa atas kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Immanuel mendesah lelah melihat Alice pergi dengan Brian. Masalah sepele menjadi semakin melebar seperti api yang menyala di padang rumput kering tertiup angin. Sudah cukup, keributan ini tak akan ada habisnya jika terus membahas tentang dendam dan kebencian.
Apa yang terjadi saat ini mungkin memang takdir dan konsekuensi atas semua keputusan yang sudah diambil oleh anak kita sebelumnya. Gavin yang menghadirkan Gisela dalam hidupnya, dan masalah Brian, sejak dalam kandungan ia sudah kita anggap sebagai cucu kita. Jadi sekarang pun tetap seperti itu, tak ada yang berubah. Ujar Immanuel tegas. Immanuel beranjak, meninggalkan ruangan tersebut dengan beban berat di pundak dan juga hatinya. Kepalanya sudah sangat sakit jika harus membahas masalah itu terlalu panjang lebar lagi. Sebagai seorang kepala rumah tangga, pria tua itu merasa telah gagal menjaga keluarganya agar tetap utuh. Gagal menasehati putra-putranya, hingga salah satu putranya menjadi seorang lelaki dengan karakter yang buruk. Sementara Alice menenangkan Brian yang meringkuk di atas ranjang sembari menangis histeris. Alice bingung apa yang bisa ia lakukan agar bocah itu mau diam. Ia sudah membujuknya dengan apa saja yang bocah itu suka. Tetapi bocah itu terus menggeleng dan membuang muka. Kenapa masih menangis, hei, jagoan? Seru Bara. Ia memasuki kamar dan berdiri di samping istrinya tersebut. Ia tak mau menjawab pertanyaanku sedari tadi. Jadi aku tak tahu apa yang bisa membujuknya untuk diam. Jawab Alice. Brian mulai menghapus air matanya. Mata bulat itu memandang Alice dan Bara dengan tatapan yang sulit untuk dijelaskan. Mami kemana? Papi sudah pergi ke rumah Tuhan. Sedangkan Mami, dia kemana? Kenapa aku ditinggal sendiri? Sementara nenek terus memarahiku. Apa benar aku anak tak jelas siapa bapaknya? Kenapa nenek bilang aku anak dan bukan anak papi? Ucap Brian lirih mengeluarkan semua pertanyaan yang ada di benaknya. Alice sebagai terhantam gada besar mendengar kalimat itu. Bibirnya keluh, tak mampu menjawab serentetan kalimat yang dilontarkan bocah itu. Satu hal yang membuat hati Alice begitu perih dan sakit, yang tak mampu ia jabarkan, yaitu wajah pilu seorang anak laki-laki yang kini menyandang status yatim. Bersambung.